Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk kita bersama-sama menegakkan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, rukuk dan sujud kita, doa beserta munajat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ucap syukur jazakumullahu khaira atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kami untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian di masjid yang mulia ini dengan pembicaraan kita pada subuh hari ini, insyaallah taala judulnya dahsyatnya suasana padang mahsyar. Tentu dari perkara yang harus kita imani akan adanya kehidupan setelah kematian. Setelah kita mati, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita kembali. Kita berada di alam yang lain yang dikenal dengan alam barzakh, alam kubur, yang dia seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan menuju negeri akhirat. Nanti setelah tegak kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dari dalam kubur-kubur kita. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk menerangkan tentang perkara agama, dan inti dakwah mereka terpusat kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Maka daripada itu Allah menyatakan di dalam Quran, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul
Tujuannya, misi utamanya, ani'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Dan kalau kita lihat bahwa dakwah para nabi dan para rasul itu menerangkan semua kebaikan yang dibutuhkan bagi umat dan menjelaskan semua keburukan yang harus dan wajib diwaspadai oleh umat ini. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang pun nabi melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjuki umatnya atas semua kebaikan yang ia ketahui untuk mereka, dan wajib pula atas nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan yang ia ketahui bagi mereka. Ini kewajiban dan tugas para nabi dan para rasul. Dan kalau kita lihat semua kebaikan dan keburukan yang diterangkan oleh para nabi dan para rasul kepada umat ini tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama, semua nabi dan rasul mengajarkan tentang ma'rifatullah, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diketahui hanya dengan akal semata. Karena akal manusia terbatas. Ia tak bisa menjangkau apa-apa yang di luar dari nalar dan akalnya. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat sedikit. Maka daripada itu Allah menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu, kata Allah, tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Sehingga ada batasan-batasan akal. Tidak mungkin akal itu bisa mencernanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam, kita perlu wahyu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalkan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, dari dakwah para nabi dan para rasul, mereka mengajarkan kepada umat jalan bagaimana caranya bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana caranya kita beribadah? Karena ibadah itu bukan dengan kreasi sendiri, bukan dari hasil bikinan sendiri, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berdasarkan wahyu dari Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para nabi dan para rasul menerangkan bagaimana cara beribadah, yang hal tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga, para nabi dan para rasul menerangkan akan akhir kehidupan manusia, kemana mereka setelah meninggal dunia, apa dan bagaimana yang kelak akan mereka hadapi setelah mereka berpisah dari kehidupan dunia ini. Ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa, datang kepadanya, kemudian mencabut nyawanya, lalu ia akan dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ke atas langit untuk diperhadapkan kepada Allah. Kemudian setelahnya akan dikembalikan jasadnya, akan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya yang ada di bumi. Yang selanjutnya ditanya oleh
para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Munkar wa Nakir, untuk menguji dia, untuk memfitnah dia dengan pertanyaan-pertanyaan, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma nabi wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Pertanyaan yang pada hari ini semua kita mampu menjawabnya, tetapi jawaban dari pertanyaan tersebut bukan ditentukan oleh kefasihan lisan kita, tetapi yang menentukan jawabannya adalah amal ibadah kita selagi kita hidup di dunia. Kalau kita termasuk dari orang yang beramal soleh, maka mantap jawaban kita, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia termasuk dari orang-orang yang tidak beramal soleh, maka dia hanya bisa mengatakan, ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia berkata begini, aku pun ikut mengatakan begitu. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan malaikat tersebut. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini diterangkan oleh para nabi dan para rasul. Semua yang terjadi, termasuk dari tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, dan sampai terjadinya kiamat itu, para nabi dan para rasul telah menerangkannya. Tidak terkecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, yang dengan tiupan pertama itu tiupan nafkhul faza', tiupan yang membuat manusia kaget semuanya. Setelah itu ada tiupan kedua yang membuat manusia mati seluruhnya, dan di sana ada tiupan yang ketiga yang membuat manusia bangkit dari dalam kuburnya, kemudian menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Quran, terlalu banyak ayat-ayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadits-hadits beliau, terlalu banyak hadits-hadits yang menerangkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Al-Waqiah ayat 49 dan 50. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya manusia-manusia yang terawal hingga manusia-manusia yang terakhir, lamajmu'un, mereka kelak akan dikumpulkan oleh Allah ila miqatin yaumin ma'lum, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah, di hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 25. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang kelak akan mengumpulkan kamu di padang mahsyar. Sesungguhnya dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita semua akan kembali kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari yang di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain di surat Hud ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika la ayah liman khafa adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang takut dengan azab akhirat. Itulah hari tatkala mereka dikumpulkan, ketika manusia dikumpulkan di hadapan Allah, itulah hari yang disaksikan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat semisal ini sangat banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat Quran itu, Pak, ayat-ayat yang mengingatkan kita terhadap negeri akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu sesuatu yang tak nampak pada hari ini. Yang nampak bagi kita adalah dunia ini, tak terlihat dia, sehingga banyak manusia yang mengingkarinya. Kalaupun percaya dengannya, seolah-olah perbuatannya mengingkari negeri akhirat itu. Kenapa? Kalau kau percaya terhadap negeri akhirat, kenapa kau sia-siakan ibadahmu? Kenapa kau telantarkan sholatmu? Kau berkata bahwa aku yakin dengan adanya hari akhirat, aku yakin dengan adanya hari kebangkitan, aku yakin dengan adanya hari pembalasan, ada surga, ada neraka. Di lisan kita mengucapkan hal tersebut, tetapi di amal perbuatan seolah-olah kita pun mengingkarinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita terhadap negeri akhirat agar kita sadar dan tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dunia ini hanya sementara, sementara akhirat itulah yang selamanya. Allah Subhanahu wa taala kelak akan mewafatkan kita, dan itu adalah kiamat bagi kita sendiri. Disebut oleh para ulama dengan kiamatus sughra, kiamat kecil. Itulah kematian yang menimpa seluruh manusia tanpa terkecuali. Kullu nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan nanti di akhir zaman akan ada kiamatun kubra, kiamat yang besar, yang menjadi akhir dari dunia ini. Bahkan seluruh alam semesta tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tahu bersama dan kita sudah sering mendengar, bahkan dari mungkin semenjak kita kecil, di sana ada malaikat yang dikenal dengan malaikat Israfil, yang memang dari semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat Israfil, dari semenjak awal Allah ciptakan malaikat Israfil, ia selalu menundukkan kepalanya dalam keadaan matanya selalu melihat ke arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, menanti kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ia untuk meniup sangkakala itu. Disebutkan di dalam sebagian hadis bahwa malaikat Israfil sudah mengulum sangkakala itu di mulutnya. Ia khawatir jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia untuk meniup sangkakala, kemudian ia pun lalai dari hal tersebut. Maka semenjak ia diciptakan oleh Allah, malaikat Israfil telah mengulum sangkakala itu, sudah bersiap-siap kapan ini diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi saat ditiupnya sangkakala itu? Dalam surat An-Naml ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari tatkala ditiup sangkakala, apa yang terjadi?
Maka menjadi kagetlah semua yang di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan setiap dari mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan hina. Lihat, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil membuat kaget semua makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tidak kaget dengan tiupan sangkakala itu. Inilah yang disebut dengan nafkhul faza', tiupan yang membuat kaget manusia. Kaget bukan kepalang, kaget dengan sekaget-kagetnya. Ketika itu manusia belum mati, nanti disusul tiupan kedua, itu yang disebut dengan nafkhul maut, tiupan kematian. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala dengan 3 kali tiupan. Tiupan pertama nafkhul faza', tiupan yang membuat seluruh umat, seluruh makhluk menjadi kaget. Tiupan kedua nafkhul maut, tiupan kematian, yang ketika tiupan kedua ini tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali seluruhnya akan mati. Dan tiupan ketiga ini namanya nafkhul ba'ts, tiupan kebangkitan, di mana ketika ditiup sangkakala itu oleh malaikat Israfil, tiupan yang ketiga, maka seluruh makhluk akan bangkit dari dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini dalam surat Az-Zumar ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-sur," dan ditiuplah sangkakala itu, tiupan kedua. Apa yang terjadi? Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka menjadi matilah semua yang di langit dan semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Perhatikan ini ayat, ketika ditiup tiupan kedua menjadi mati bukan hanya makhluk yang di bumi, makhluk yang di langit pun mati, kata Allah. Siapa makhluk di langit, Pak? Para malaikat. Jadi jangankan manusia, para malaikat pun mati ketika itu. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang ketika itu masih hidup. Belum mati malakul maut. Nah, dia malaikat pencabut nyawa. Allah berfirman kepada dia, siapa makhluk yang tersisa? Malaikat maut menjawab, yang tersisa ya Allah, ya Rabbal Alamin adalah Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arash. Malaikat yang tersisa hanyalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat pemikul arsy. Kemudian kata malakul maut, wa ana, dan saya ya Rabbal Alamin. Tersisa 5 makhluk ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mematikan malaikat Jibril, maka seketika itu malaikat Jibril pun mati, Pak. Kemudian mematikan malaikat Mikail, kemudian mematikan malaikat Israfil, kemudian mematikan malaikat-malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Tersisa malakul maut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mematikan malakul maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul ladzi la yamut. Allah yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati. Semua malaikat, bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala tanda kiamat pun mati.
Tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka di saat itu, di keheningan, Allah sendiri berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik siapa kerajaan pada hari ini, kata Allah. Tidak ada yang bisa memberi jawaban, karena tidak ada makhluk. Allah sendiri yang menjawab, al-malikul yauma, al-mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Kekuasaan pada hari ini adalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah menyatakan, anal malik, aina mulukul ard. Aku adalah raja, kata Allah. Mana raja-raja yang ada di bumi? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Kemana orang-orang yang angkuh ketika di dunia? Tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan disebutkan dan disifatkan seperti gerimis ketika itu. Kemudian manusia yang telah menjadi tulang belulang kemudian tumbuh daging-dagingnya pada waktu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembalikan jasadnya. Hanya waktu itu jasad tanpa ruh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya ke jasadnya. Kemudian Allah bangkitkan malaikat Israfil. Allah bangkitkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga, tiupan kebangkitan. Maka ditiuplah sangkakala yang ketiga, dan seketika itu manusia bangkit dari dalam kubur-kuburnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiup lagi tiupan yang ketiga, fa idahum qiyamun yandurun. Maka seketika itu manusia bangkit berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, berapa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu? Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, ma baina nafkhatain arba'un. Kata beliau, antara tiupan pertama dengan tiupan berikutnya itu jaraknya arba'un, 40, kata beliau. Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apakah yang dimaksud 40 bulan? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apakah yang dimaksud 40 tahun? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tidak disebutkan 40 apa ini. Mungkin kita bisa mengatakan yang paling lamanya 40 tahun jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburnya, manusia dalam keadaan menunggu keputusannya dan posisi mereka dalam kondisi berdiri. Maka Allah berfirman, fa idzahum qiyamun yanzurun. Manusia ketika itu berdiri. Jadi jangan dibayangkan kita menunggu di padang mahsyar nanti kita bisa beristirahat, kita bisa duduk-duduk, kita bisa berbaring. Tidak, jamaah sekalian. Tetapi manusia dikumpulkan dalam keadaan berdiri. Tidak ada yang bisa bersantai-santai ketika itu. Semuanya berdiri dan semuanya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itu hari yang sangat mengerikan, jamaah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kengeriannya di dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian.
Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, hari yang kalian melihatnya pada hari itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saking ngerinya, saking takutnya manusia, setiap wanita yang menyusui anaknya akan lalai dari anak yang dia susui. Wa tada'u kullu dati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang hamil langsung menggugurkan kandungannya, saking takutnya, saking ngerinya. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal tidaklah mereka mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras pada hari itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yaj'alul wildana shiba. Jangankan orang dewasa, anak kecil, kata Allah, di hari itu, hari yang membuat anak-anak kecil menjadi beruban saking takutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wa andirhum yaumal azifah idil qulubu ladal hanajir kadhimin. Ladal hanajir kadhimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berilah peringatan kepada manusia akan hari yang sangat dekat, itu hari kiamat. Hari yang, kata Allah, tatkala jantung-jantung manusia itu naik ke kerongkongan mereka karena ngerinya, karena takutnya mereka dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jantung itu Pak sampai naik ke kerongkongan. Sungguh tak bisa dibayangkan bagaimana kengerian pada waktu itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat ditiupnya sangkakala, tiupan kebangkitan, maka manusia pertama yang akan dibangkitkan dari dalam kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama bangkit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah, Nabi melihat saat itu Nabi Musa alaihi salam langsung berpegangan di tiang arash, di tiang sanggasananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia akan dikiring ke padang mahsyar, di suatu bumi yang telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Allah menyatakan dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari tatkala bumi, kata Allah, telah diganti dengan bumi yang lain, karena bumi kita ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka Allah ganti bumi kita dengan bumi yang lain. Was samawat, bahkan langit itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa barazu lillahil wahidil qahhar, manusia akan berkumpul di padang mahsyar menghadap kepada Allah, zat yang maha esa lagi maha perkasa. Jadi padang mahsyar yang nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, itu di suatu bumi yang buminya beda dengan bumi kita. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, dia hanya datar, yang ada hanya hamparan putih bagaikan perak. Tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada sungai, yang ada hanya dataran-dataran. Disitulah padang mahsyar, disitulah nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian, manusia terawal sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di padang mahsyar itu. Manusia terawal Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, wallahu a'lam siapa manusia terakhir, itu dikumpulkan di padang mahsyar itu. Kita dikumpulkan dalam keadaan apa? Disebutkan oleh Nabi, disifatkan oleh Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan buhma.
Kata Nabi, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian alias telanjang bulat, dalam keadaan miskin, tidak membawa apa-apa, dan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai awal penciptaan mereka, kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tidak ada satupun benang yang melekat di tubuh kita. Demikianlah Allah bangkitkan kita. Tidak ada pakaian, tidak ada harta yang kita bawa, miskin semiskin-miskinnya. Tidak ada yang kita punya pada waktu itu. Bahkan pakaian pun tidak ada. Subhanallah, ini dikumpulkan laki-laki dan perempuan seperti itu. Mendengarkan ini, Pak, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, an-nasu yanzuru ba'duhum ila ba'din." Kalau begitu ya Rasul, bukankah manusia akan saling melihat satu sama lain? Laki-laki akan melihat perempuan, demikian pula sebaliknya. Kata Rasulullah apa, Pak? Ya Aisyah, al-amru asyad ayyuhimmahum min ayyuhimmahum dalik. Wahai Aisyah, perkaranya terlalu dahsyat, perkaranya sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir yang seperti itu. Manusia lupa dengan itu, Pak. Jangan dipikir, oh enak melihat aurat perempuan nantinya, bisa baku lihat satu sama lain. Tidak ada. Tidak ada pikiran manusia ke situ. Yang ada di pikiran manusia pada waktu itu, apakah saya masuk neraka atau masuk surga? Apakah saya selamat atau saya termasuk yang binasa? Itu yang ada di pikiran manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin kalau dalam kehidupan dunia saja, ketika kita kaget, Pak, ketika ada musibah, itu sudah membuat kita lupa dengan segalanya. Ada orang ketika ada musibah, dia lupa dengan anaknya, dia lupa dengan hartanya. Itu baru musibah di dunia. Orang bisa lupa dengan itu, apalagi musibah di akhirat nanti. Sehingga tidak ada waktu untuk memikir kamu telanjang, saya telanjang. Tidak ada pikiran ketika itu. Yang ada di pikiran manusia, nafsi, bagaimana diriku ini selamat atau tidak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masa penantian yang sangat lama. Bukan sebentar masa penantian itu, Pak. Penantiannya sangat lama, masa menunggu yang sangat lama. Dan ini masa menunggu yang paling membuat kita cemas dan takut. Kita kalau menunggu misalnya di dunia ini, termasuk dari hal yang mungkin sebagian atau kebanyakan dari kita tidak suka dengannya adalah masa-masa menunggu. Apalagi masa menunggu yang belum jelas kepastiannya. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak. Bahkan mungkin walaupun masa penantian itu cuma beberapa jam saja. Nah, bagaimana dengan masa penantian di akhirat yang juga belum jelas? Yang jangan dipikir masa penantian itu cuma sehari, 2 hari, 3 hari, bukan. Allah sebutkan di dalam Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Di ayat yang lain, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam sehari kata Allah yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan, Pak, 50.000 tahun. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan umur kita pada waktu itu, ya, manusia menyangka tidaklah hidup di dunia kecuali hanya beberapa hari saja. Ada yang menyangka kami hidup di dunia cuma 1 hari. Ada yang menyangka bahwa kami itu hidup di dunia cuman tidur, bangun kemudian tidur. Setelah itu bangkit, sudah hari kiamat. Kenapa, Pak? Saking lamanya masa penantian itu.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja di dunia kadang kita menganggap bahwa masa kecil kita atau masa-masa dulu kita mungkin masih anak muda, kita menyangka bahwasanya itu masa yang baru kemarin sore rasanya. Subhanallah, kita sudah berumur sekarang. Padahal kita baru hidup di dunia ini berapa tahun. Nah, sementara nanti di kiamat, di hari kiamat, itu masa penantian yang sangat lama, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan digiring ke tempat pengumpulannya. Saat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang diberi cahaya, ada yang tak diberi cahaya. Yang diberi cahaya pun berbeda-beda. Ada yang diberi cahaya, cahayanya sebesar gunung Tihamah, sehingga betul-betul terang jalannya. Ada yang diberi cahaya setinggi pohon korma. Ada yang diberi cahaya seperti badan manusia. Ada yang diberi cahaya hanya seujung jari jempolnya saja. Yang ia pertahankan cahaya itu. Ketika dia jalan, cahaya itu mulai redup, maka ia pun berhenti. Ia jalan, mulai redup lagi, ia pun berhenti. Karena di hari itu, Pak, adalah hari yang gelap. Hari kiamat bukan hari yang kita bisa lihat ada matahari, ada bulan yang bisa menyinari. Tidak ada pada waktu itu. Sehingga yang diharapkan manusia adalah cahaya yang Allah berikan. Manusia diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatannya selagi di dunia. Ketika dia orang yang banyak beramal soleh, maka cahayanya semakin besar. Orang munafik ketika itu pun mengharapkan cahaya dari orang-orang yang beriman. Tapi karena dia munafik ketika di dunia, dia melakukan perbuatan kemunafikan, maka Allah redupkan cahayanya. Sempat dia diberi cahaya oleh Allah, namun setelah itu dimatikan cahayanya oleh Allah. Karena dulu di dunia dia sering menipu orang. Di dunia dia menampakkan hal yang bukan apa yang ada di dalam hatinya. Allah berikan cahaya kepada dia, namun setelahnya redup, namun setelahnya mati, sehingga ia pun tidak bisa berjalan, ia pun tak bisa melihat apa-apa setelahnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya yang memancar di hadapan mereka, di kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami ya Rabb, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan bahwa ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan luka, darah ada di sekujur tubuhnya. Ada manusia yang seperti itu. Siapa mereka? Disebutkan bahwa mereka ini ya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran darah, tetapi warnanya warna darah, baunya bau minyak wangi kasturi yang sangat harum. Merekalah seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Kemudian di antara manusia ada yang dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kata Nabi, ini adalah orang yang ketika di dunia ia menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, panggilan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia harus meninggal dunia. Nanti kelak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ia membaca talbiyah, kata Nabi. Dan secara umum orang-orang Islam, kaum mukminin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri, berbeda dengan orang-orang kafir yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah mereka hitam buram.
Di antara manusia ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lehernya panjang. Dia punya keistimewaan tersendiri. Disebutkan bahwa dia adalah orang yang selagi di dunia dia suka mengumandangkan azan. Maka dia diberikan keistimewaan lehernya paling panjang pada waktu itu. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah ada yang seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang kemasukan jin. Dijelaskan di dalam Quran, mereka inilah para pemakan riba selagi di dunia. Allah berfirman dalam Quran, alladzina ya'kuluna riba, orang yang dulu makan harta riba, la yaqumun, mereka tidak dibangkitkan oleh Allah illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena dulu mereka di dunia berkata, innamal bai'u mislu riba. Ya, jual beli itu sama saja dengan riba katanya. Dia makan harta riba, nanti dibangkitkan kayak orang kesurupan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia kelak dibangkitkan sesuai dengan apa yang ia mati di atasnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba, kata Nabi, akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Kalau dia dulunya mati dalam keadaan mabuk, maka nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan juga seperti itu, sesuai dengan apa yang ia mati di atasnya. Kalau dahulu ia ketika di dunia adalah orang yang pernah mencuri barang milik orang lain, dia pernah korupsi, kata Nabi SAW, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri, yang korupsi, nanti pada hari kiamat ia harus pikul barang-barang yang ia curi itu di punggungnya pada hari kiamat, sebagai pertanda dulu ini orang pencuri ketika di dunia. Betul-betul dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Pengkhianat, para pengkhianat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan di belakangnya, di bokongnya ada bendera yang menandakan bahwa dia dahulu di dunia adalah para pengkhianat, termasuk dari orang-orang yang suka berkhianat. Orang-orang suami-suami yang tak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya, nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan, kata Nabi, wasyiquhu ma'il, dalam keadaan salah satu pundaknya miring, dia berjalan miring-miring. Kenapa? Dulu ketika di dunia ia tidak bisa berlaku adil kepada istrinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang kafir dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, tuli, bisu. Bahkan lebih mengerikan lagi, orang-orang kafir pada waktu itu dibangkitkan dalam keadaan wajahnya terseret ke bawah, kakinya di atas, wajahnya di bawah. Ketika itu ditanya Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana keadaan pada waktu itu? Kok bisa ada manusia yang berjalan dengan wajahnya? Kata Nabi SAW, Allah yang maha kuasa menjadikan manusia ketika hidup di dunia mampu berjalan di atas kedua kakinya, maka Allah pun maha mampu untuk menjadikan manusia pada hari kiamat nanti berjalan di atas wajahnya sendiri. Itulah orang-orang kafir. Secara umum Pak, manusia ada 3 golongan nanti di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan manusia itu ada yang bangkit dalam keadaan berkendaraan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang wajahnya di bawah. Ia berjalan dengan wajahnya sesuai dengan amal perbuatan kita selagi di dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian jangankan kita, jangankan manusia, hewan pun dibangkitkan oleh Allah. Jadi jangan dikira di padang mahsyar Pak tidak ada hewan. Hewan pun dibangkitkan sama Allah. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya dalam Quran, kita bisa baca, wa idal wuhushu husyirat. Dan ingatlah ketika hewan-hewan buas dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Hewan saja dikumpulkan. Nah, mereka dikumpulkan untuk apa?
untuk dihisab antara sesama mereka. Kalau terjadi kezaliman di antara mereka akan ditegakkan. Kata Nabi SAW, la ta'uddunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat sampai-sampai kata Nabi, kambing yang dipatahkan tanduknya akan menuntut kepada kambing yang mematahkan tanduknya. Itu hewan, Pak, menuntut balas. Kalau hewan saja menuntut balas, apalagi manusia. Apalagi manusia. Hanya bedanya, kalau hewan setelah dikisos di antara mereka, tidak ada surga dan neraka bagi hewan, tidak ada. Karena setelah mereka diselesaikan urusan mereka, Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Karena tidak ada surga dan neraka bagi hewan. Adapun manusia, setelah mereka dihisab, akan ada surga, akan ada neraka. Nah, ketika disaksikan oleh manusia, orang-orang kafir melihat bahwa hewan-hewan setelah diselesaikan urusan mereka, mereka dijadikan tanah. Orang kafir berharap, Pak, supaya jadi tanah juga. Allah berfirman dalam surat An-Naba, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir pada waktu itu, duhai sekiranya aku pun menjadi tanah. Karena ia tahu bahwa setelah ini dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau hewan saja ditegakkan hukuman di antara mereka, bagaimana lagi dengan manusia? Kemudian di antara hal yang menambah kengerian pada hari kiamat, di padang mahsyar nanti, disebutkan dalam hadis bahwa matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kamiqdari mil, kata Nabi, sejarak 1 mil. Rawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tidak tahu apakah jarak 1 mil seperti 1 mil yang ada di dunia, yang jaraknya 1 kilometer sekian, ataukah 1 mil yang dimaksud adalah ukuran kayu yang dipakai oleh manusia untuk bercelak. Sangat dekat itu matahari. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, matahari dekat seperti itu. Ini matahari yang ada sekarang ini, jaraknya ke kita itu jutaan kilometer. Kata para peneliti, kalau didekatkan sedikit saja, bumi kita ini akan hangus, Pak. Dan kalau dijauhkan sedikit saja, maka bumi kita akan membeku. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan manusia bisa bertahan pada waktu itu. Jangan dipikir pakai akal, oh Ustadz, mungkin manusia akan langsung mati ketika didekatkan sejarak 1 mil. Tidak. Allah mampu menjadikan mereka bertahan pada waktu itu. Tetapi mereka bertahan tentu dalam keadaan tersiksa. Matahari didekatkan seperti itu, maka mereka pun bercucuran keringat. Bukan keringat-keringat seperti keringat kita. Keringat mereka, kata Nabi SAW, ada yang sampai menutupi mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang ke pinggangnya, ada yang ke dadanya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan manusia ini yang kita berharap semoga kita masuk dalam 7 golongan ini, Pak. Kata Nabi SAW, sab'atun, 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin di sini umum, bisa dia adalah kepala negara, bisa dia adalah seorang yang memimpin di suatu tempat, di wilayah tertentu, atau dia memimpin dalam skala yang lebih kecil. Bahkan kalau dia pun menjadi pemimpin dalam rumah tangga, kita sebagai kepala rumah tangga bisa mendapatkan kesempatan hadits ini, asalkan kita menjadi pemimpin yang adil. Kita bisa berlaku adil kepada istri dan anak-anak kita tanpa berbuat zalim kepada mereka. Kalau kita mampu seperti itu, maka kita akan masuk ke dalam golongan mereka yang akan dinaungi oleh Allah. Ini yang pertama, imamun adil, imam pemimpin yang adil.
Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Di masa mudanya ia tidak gunakan untuk berfoya-foya seperti layaknya anak-anak muda di masa sekarang, tetapi justru di masa mudanya ia gunakan untuk belajar agama, ia gunakan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ini anak muda yang kelak dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, kata Nabi SAW, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, senang beribadah di masjid, senang untuk datang ke masjid. Setiap kali dia keluar dari masjid, hatinya rindu untuk mau lagi ke masjid dan ke masjid. Kapan hati kita sudah cinta dengan masjid, kelak Allah akan naungi kita di hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Sementara mereka yang jauh dari masjid, mereka yang tak kenal masjid, mereka yang tak pernah ke masjid, maka mereka yang seperti ini mungkin akan jauh dari naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warajulan tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita cantik lagi memiliki kedudukan, dipanggil untuk bermaksiat, berbuat nista, tetapi dia mampu mengatakan aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seorang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam sedekah, dia tak mau disebut, tangan kirinya pun tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan seorang diri, saking khusyuknya dia berzikir kepada Allah, tak terasa air mata pun berlinang karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka-mereka yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini sedikit gambaran akan suasana ngeri, suasana dahsyat yang ada di padang mahsyar nanti. Dan ini jamaah sekalian, sekali lagi, bukan sekedar dongengan, bukan suatu cerita omong kosong. Ini semua ini kita ceritakan dari ayat-ayat Quran, dari hadits-hadits Nabi SAW. Semua orang beriman pasti meyakininya. Memang kita baru diceritakan saat ini, tidak nampak dia, tidak terlihat, tetapi janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti. Apa yang dikabarkan oleh Rasul SAW pasti, karena Rasul tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu, yang beliau ucapkan hanya wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka setelah mendengar ini semua, tidakkah kita sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, sementara kehidupan akhirat itulah yang selamanya? Sungguh betapa bodohnya kita, betapa bodohnya kita kalau kita hanya mengejar dunia saja, untuk mengejar kehidupan dunia kita, sementara kita lupa dengan akhirat kita. Kehidupan yang di sanalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tak ada ujungnya, kehidupan yang betul-betul kehidupan. Dan itu semua ditentukan oleh amal soleh kita, amal kebaikan kita selagi kita di dunia. Apakah amal kebaikan kita sudah cukup menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, ataukah belum cukup?
maka mereka yang berakal pasti akan berusaha dan berupaya sebaik-baiknya. Selama umur Allah berikan kepada kita, selama waktu dan kesempatan Allah berikan sama kita, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlena, terbuai, terbujuk rayu dengan godaan syaitan untuk kita melalaikan agama dan negeri akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami ucap syukur terima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah, maka itu dari kekurangan kepribadi kami sendiri. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.